Tafadhol. Ustaz, izin bertanya mungkin 3 loh Ustaz, minta tolong. Ya, Tiga. silakan. Pertama Ustaz, mengenai kajian kita juga pekan sebelumnya. Ini kalau doa iftitah dikatakan maghrib isya itu kita yang terlambat maka tak perlu baca doa iftitah. Kita dengarkan karena wajib mendengarkan ayat Al-Quran. Apabila itu di rakaat ketiga keempat kita terlambat Ustaz, apakah kita tahu nih Ustaz sang imam baru berdiri memungkinkan kita untuk doa iftitah, apakah kita memang nggak boleh juga kalau di sholat zahar itu atau gimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, di luar tema Ustaz, ini Ustaz alhamdulillah karena saya udah mulai jualan gitu Ustaz. Jadi ada barang itu api kebanyakan. Itu di situ kita mesti top up. Kemudian dapat free ongkir, bebas ongkos kirim barang. Ada juga yang potongan sedikit potongan, ada yang memang nggak ada free ongkirnya. Itu gimana statusnya? Apakah itu riba atau gimana Ustaz? Ya, bisa diulangi itu. Kedua tadi terputus jaringannya. Yang kedua soal yang kedua ini saya alhamdulillah mulai jualan Ustaz, di Pekanbaru di jualan. Kemudian ada barang-barang yang saya beli langsung di sini di beberapa tempat distributor lah. Ada juga yang saya beli di daerah di marketplace seperti Shopee dan sebagainya Ustaz. Itu di Shopee itu harus kita top up. Kemudian top up itu nanti ada free ongkirnya, ada yang hanya sebagian dipotong, ada yang tidak ada free ongkir. Apa status kredit jalan pulang balik Pekanbaru Jambi, mana status saya seperti saya sudah beritahu kemarin. Ini apabila saya sholat dalam perjalanan Ustaz, sudah keluar misalnya dari kemarin Jambi ke Pekanbaru, keluar kota Jambi, udah keluar kota Jambi. Kemudian sholat zuhur ke asarnya saya jamaah qasar, itu apakah harus saya berhenti pas antara sholat zuhur asar di daerah pemukim itu atau boleh Ustaz? Misalnya saya di jalan itu udah zuhur, tapi saya nanti ajalah sedikit lagi tempat biasa saya berhenti, maka saya antara zuhur asar itu saya sendiri di masjid itu saya sholat sendiri karena biasa saya sendiri juga. Jadi sholat 2 rakaat, sholat sendiri, kemudian zuhur, kemudian saya lanjut ke asar 2 rakaat. Itu apakah Ustaz? Apakah ada rukhsah bagi saya nih Ustaz, yang ini sudah keluar dari kota Jambi sebelum masuk kota Pekanbaru Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana seorang yang masbuk pada rakaat ketiga, apakah dia harus membaca doa iftitah? Bolehkah dia membaca doa iftitah ataukah tidak? Maka pada asalnya boleh saja dia membaca doa iftitah, ya, selama dia yakin insya Allah bisa juga membaca Al-Fatihah. Jangan sampai dia membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihahnya tidak selesai. Tapi kalau dia tahu misalnya imam ini agak lama dan saya bisa membaca doa iftitah dengan membaca Al-Fatihah dan imam belum ruku, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya Anda tidak tahu apakah imamnya nanti cepat rukuknya ataukah lambat, karena Anda tidak tahu, maka cukupkan baca Al-Fatihah saja. Tapi kalau seandainya Anda tahu bahwasanya imam ini akan lama, dia membaca di rakaat ketiga biasanya mungkin saya baca doa iftitah dan juga sekaligus mungkin saya baca Al-Fatihah, maka silahkan, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya Anda tidak tahu atau Anda tahu bahwasanya imam ini cepat, maka cukupkan membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun di dalam salat, sedangkan doa iftitah tidak. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, masalah top up ya di wallet ya, atau di Shopee ya, top up di Shopee. Boleh tidak kita memesan barang di Shopee atau di marketplace ya, kemudian membayar ya dengan cara top up tersebut. Kemudian nanti dapat free ongkir atau mungkin diskon barangnya semisalnya, atau bonus-bonus yang lain. Boleh tidak? Maka ini kembali kepada permasalahan dompet di Shopee tersebut, apakah kita statusnya wadiah, menitip, ataukah kita di sana sifatnya menabung, meminjami. Maka kalau seandainya sifatnya itu adalah wadiah, maka sebetulnya tidak ada masalah. Dia dapat gratisan-gratisan. Tapi kalau tinjauan hukumnya itu adalah dia menabung di sana, seperti kita menabung misalnya di bank, menaruh uang di bank dan semisalnya,
maka ini tidak boleh dia menerima potongan-potongan harga semacam ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia mengutangi. Kalau orang bayar hutang, ya tidak boleh dia bayar dengan ada bonus, ya. Karena ada kaidah di dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu fikih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Wallahu taala alam, lebih dekat tinjauannya adalah itu menabung, ya, bukan sebagai wadiah, sebagai titipan. Sehingga uang yang ditransfer ke sana pada hakikatnya kita mengasih hutang, ya, mengasih utang, naruh uang di sana, memberikan hutangan, ya, karena dia akan dapat untung itu perusahaan, ya, nanti dia taruh uang kita di bank dan seterusnya. Maka dari tinjauan fikih wallahu taala alam, saya melihat lebih condong kepada bahwasanya itu kita memberikan, menabung, ya, bukan wadiah, bukan menitip, ya, bukan titipan. Sehingga konsekuensi dari ini adalah tidak boleh dia menerima bonus-bonus dari pihak marketplace tersebut, ya, berupa pre-ongkir ataupun misalnya pemotongan harga dan seterusnya. Karena itu adalah bagian dari mengambil manfaat dari dari uang yang ditabung di sana, dan ini tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga adalah masalah kita jamak, ya, di waktu safar. Bolehkah kita jamak di jalan walaupun ada masjid yang kita lewati, tapi biasanya saya sholatnya di pom bensin sana misalnya. Ya, boleh tidak demikian? Apakah kita harus berhenti di setiap masjid? Maka pada asalnya jika memungkinkan orang safar itu berhenti untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka hendaknya dia berhenti. Memungkinkan dia safar itu berhenti, maka hendaklah dia berhenti untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi jika seandainya dia tidak bisa berhenti, ya, tidak memungkinkan dia berhenti, maka dia sholat di mana tempat yang pas untuk dia sholat, ya, maka sholatlah di sana, dia jamak zuhur dengan asarnya. Tapi kalau seandainya dia berhenti di tempat di mana memungkinkan dia berhenti untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dia berhenti di sana. Dia sholat berjamaah di tempat tersebut. Kalau imamnya mukim, maka dia sholat di belakang imam mukim. Ya, 4 rakaat, maka dia 4 rakaat juga. Ketika imam sudah selesai salam, maka dia menjamak sholatnya. Ya, walaupun sendiri tidak ada masalah. Dia sholat asar 2 rakaat dengan cara diqashar. Wallahu taala a'lam.